Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sudah bersama teman saya. Dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Puspa. Puspa? Iya. Puspa aja. Sekarang kuliah di mana? Untuk saat ini saya kuliah di Universitas Komputer Indonesia. Unikom. Iya, Unikom. Jurusan? Jurusan Desain Komunikasi Visual. Atau DKV ya? DKV. Angkatan keberapa? Angkatan 2018. 2 tahun yang lalu berarti? Iya, 2 tahun lalu. Nih, buat Unikom sendiri, jalur untuk masuk ke Unikom ada berapa jalur? Untuk masuk Unikom sendiri itu cuma ada 2 sih. Yang pertama itu jalur mandiri, yang kedua itu jalur prestasi. Kalau Puspa sendiri jalur apa kemarin? Saya masuk jalur mandiri. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Terus pelajarannya apa aja yang diujikan pas ujian tuh? Pelajaran yang diujikan sama aja sih kayak yang pelajaran SBMPTN seperti itu. Nggak jauh-jauh, bahasa Indonesia, matematika, IPA, pengetahuan umum seperti itu. Terus jurusan yang tersedianya apa aja pas mendaftar kemarin? Pas jurusannya sendiri di Unikom itu ada fakultas teknik, ada fakultas ilmu sosial dan politik, ada fakultas hukum, ada fakultas sastra, terus ada fakultas desain. Itu sih paling. Berarti Puspa masuk fakultas desain tuh? Iya, masuknya di fakultas desain. Terus biayanya berapa tuh? Untuk biaya masuk itu untuk pendaftaran ujian itu 350. Untuk biaya pendaftaran setelah masuk itu sekitar kurang lebih 15 juta. Ya. Nggak nyampe 20 ya? Enggak. Nah. Terus kalau buat per semesternya sendiri berapa? Untuk per semesternya sendiri itu kan tergantung. Kalau dikisarin itu kisar 5 juta sampai 7 juta. Cuman jadi tergantung fakultasnya. Kalau aku pribadi itu sekitar 7 juta per semester. Tapi ada tingkatannya nggak? Kayak kan kalau misalnya di UIN itu ada yang tingkatan 1 berapa juta, tingkatan 2? Nggak ada. Nggak ada. Semua sama rata berarti Sama. ya? Gitu. Terus kan DKV nih, mungkin beberapa juga masih bingung ya, apa sih DKV, Desain Komunikasi Visual, belum pernah dengar, jarang mendengar gitu ya. Sebenarnya di DKV itu pelajaran pertama kali yang diajarkan apa pas semester 1? Oh ya. Oh, kayak gini. Biasanya juga orang-orang tuh berasumsi kalau misalnya kita masuk DKV kita harus bisa menggambar. Sebenarnya bukan harus bisa menggambar tapi harus suka. Suka. Beda kan? Kalau bisa sama suka tuh beda. Ketika Iya. kita suka, mau jelek mau gimana karena kita itu suka, jadi ngejalaninnya oke-oke aja. Lama-lama berkembang ya kalau suka. Lama-lama berkembang, lama-lama juga kan ketika kita masuk, kita belajar, namanya belajar belum tentu kita udah jago. Ya, makanya belajar. Nah, itu. Untuk pertama-tama sih semester pertama itu belajar menggambar, dan menggambarnya itu dari garis. Kalau Garis lurus kayak Farhan, arsitek. ya. Kalau Kak Farhan tahu kayak di sketchbook A3, Ya. itu kita belajar dari garis lurus, nggak boleh berhenti, non-stop gitu, dan dia horizontal terus vertikal gitu aja, terus dari terus ke bidang datar, ke bidang ruang, terus sampai sekarang. Berarti pertama-tama bikin buku tulisnya gitu, lurus Iya, terus kayak lurus, gitu. dan nggak boleh pakai penggaris, nggak boleh ada kan. Kalau misalnya kita ngegaris tuh, kalau misalnya berhenti pasti ada titik. Iya. Nah itu nggak boleh, jadi harus benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi emang harus suka ya, kalau cuman bisa tapi nggak suka karena terpaksa jadinya malas-malasan nanti Nah kayak gitu. betul. Terus juga ada pelajaran nirmana. Apa tuh nirmana? Nirmana itu pelajaran yang abstrak gimana ya menurut aku tuh. Dia kayak basicnya dari DKV gitu loh. Kita belajar, awal mula belajar estetika, awal mula belajar pencampuran warna. Peletakan itu semua kayak di nirmana itu udah kayak basicnya DKV gitu. Terus kalau kayak pelajaran umumnya kayak matematika kayak gitu atau nggak ada? Pelajaran umumnya ada. Kayak misalnya waktu dulu tuh apa ya? Tapi tiap semester pelajaran umum tuh mungkin cuma 2, kayak bahasa Indonesia, Pancasila, seperti itu aja sih, kewarganegaraan. Kalau matematika nggak ada? Nggak ada. Nah, berarti buat kalian-kalian yang nggak suka matematika cocok banget nih masuk ke sini ya. Tapi jangan salah, Kak Iya. Farhan. Untuk di DKV sendiri, kita tuh nggak mempelajari matematika. Tapi untuk kayak mendesain, otomatis kita butuh hitung-hitungan.
Oh sama aja berarti ada. Sama aja, tapi nggak yang mempelajari secara rumus seperti apa. Cuman kita memikirkan kayak kita membuat suatu produk, otomatis kita mengukurin kanan kirinya, atas bawahnya, biar gimana dia satu sama lainnya Presisi. itu. Ya, betul. Enggak, jadi nggak pakai rumus logaritma berapa enggak sih. akar 257. Enggak ke situ, iya, Enggak. enggak. Jadi yang penting hitungan presisi, ya hitungan desain tersendiri itu ya, kayak gitu. Terus mungkin juga masih bingung ya, gambar. Terus kerjanya jadi apa? Jadi tukang gambar, pelukis, atau jadi apa? Kalau misalnya di DKV sendiri itu kan dia ibaratnya DKV itu luas. Kalau misalnya interior itu udah pasti ke barang, Yeah. lebih ke seperti itu. Kalau misalnya DKV itu kita tuh kayak belajar semuanya gitu. Jadi untuk kedepannya bisa aja bekerja di agensi periklanan, bisa jadi animator, ilustrator, terus fotografer. Yeah. Ada juga yang dia emang oke di edit video atau perfilman juga bisa aja. Dan mungkin bisa di humas suatu perusahaan atau pemerintahan gitu. Karena kan kayak perusahaan pasti membutuhkan orang yang di bidang medianya sendiri, Iya, iya. humasnya. Jadi buat logonya, desainnya, seperti Iya. itu kayak gitu bisa. Jadi sebenarnya luas ya, buat kerjanya tuh bisa kemana-mana. Luas, jadi itu tergantung kitanya ntar ketika kita udah lulus, kita mau ngambil di bidang mana, kita mau ngambil profesi mana, itu tergantung kita lebih minat di mana. Makanya ketika di DKV sendiri itu, ketika di kelas saya pribadi nih, nggak semuanya itu pinter gambar, nggak semuanya dia pinter ilustrator misalnya. Tapi justru di situ kita saling berbagi pengetahuan gitu, kayak Iya, iya. kita nggak bisa, kita belajar sama yang bisa. Terus pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau masuk DKV, sebaiknya apa dulu yang harus diciptakan di diri sendiri tuh? Apakah menggambar dulu atau belajar apa gitu? Yang pertama sih untuk di DKV yang harus dipersiapin itu, yang pertama adalah kesukaan kita untuk dalam hal menggambar, terus suka untuk berpikir out of the box. Karena kita tuh pasti diminta secara nggak langsung dituntut untuk berpikir out of the box. Oh jadi ada juga ngegambar tapi nggak boleh cari inspirasi, harus tadi Nah, otak sendiri gitu ya? Iya, jadi ketika misalnya mungkin ketika kita bikin tugas kita nggak bisa nih nyontek, ibaratnya kan ada nih ya kalau Iya, iya. perkuliahan itu, kalau nyontek itu kita nggak bisa nyontek yang sepenuhnya, otomatis harus dimodifikasi atau seperti apa. Kalau misalnya emang pun percis, yang ada kita disebut plagiat. Iya, iya, kayak Nah, gitu. jadi yang di persiapan itu harus kita suka, kemauan, konsistensi, sama yang pertama mental sih. Karena kita desainer itu gimana klien kan biasanya. Iya. Ada klien itu pasti macem-macem. Ada yang cerewet, ada yang iya. banyak minta. Bener. Ada juga yang ketika udah berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang tidak dihargai. Iya, iya. Jadi di situ ketika emang kita belajar pun dari sekarang, dosen tuh udah mendidik kita, mental kita tuh udah mulai dididik. Ada juga yang nggak kuat mentalnya karena mungkin baper. Zaman sekarang tuh kan banyak Iyalah. ya remaja baper gitu. Gampang baper gitu lah. Nah di situ kan makanya kita harus persiapan mental sih yang lebih, sama fisik tubuh kita sendiri. Karena kalau dibilang DKV itu ketika ujian bukan hanya otak, tapi kita juga fisik kita dan materi kita. Kayak misalnya UAS itu kita otomatis kita harus menghasilkan karya kan. Karya itu entah dicetak atau entah itu dibentuk seperti apa, itu kan membutuhkan uang. Makanya di situ ya gimana caranya kita harus pintar-pintar sih mengolah semuanya. Pokoknya otak, badan, tenaga, pikiran semua harus bekerja sama itu ya. Bener Gitu. itu semua. Mungkin cukup sekian informasi dari Puspa. Makasih Oke, banyak ya. Sama-sama. Udah ngasih informasi banyak buat teman-teman kita semua. Jadi mungkin beberapa orang ada yang bingung, belum tahu mau ngambil jurusan apa. Mendengar ada kata-kata DKV sudah jelas, sudah bisa menerawang seperti apa dalamnya, seperti apa yang akan dipelajari dan bisa menginspirasi kalian. Dan yang terakhir, salam Mamprang.